Pilih jangkau lain. Boleh kan? Pilih jangkau lima. Suruh itu lagi. Apa bang? Bang. Kiki ini majuin sedikit biar tegal kupang di belakang. Suruh dia ini bang. Tadi juga balik bawah. Liburan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman insan pers media, kami sangat berterima kasih hadir pada hari ini di tengah kesibukan kita baru selesai kegiatan gelar pasukan terkait dengan kegiatan operasi ketupat Toba 2023. Kesempatan ini kami gunakan untuk menyampaikan atau rilis terkait dengan penanganan kasus yang ada di Polres Binjai ini, khususnya yang terbaru terjadi di tanggal 12 April 2023. Ini perlu kami sampaikan buat teman-teman di sini. Kami merilis adanya kasus 340 di mana ini melibatkan pembunuhan dalam satu keluarga antara keponakan dan tantenya. Di sini kami sampaikan yang menjadi tersangka yaitu inisial AU berumur 25 tahun, terjadi TKP-nya di Jalan Lejen Umar Baki di Kelurahan Lumah Mungkur, Kecamatan Binjai Barat, di mana kejadian ini mengakibatkan satu korban meninggal dunia atas nama inisial RS, umurnya 41 tahun, pekerjaan dagang. Adapun keterkaitan pelaku dengan korban adalah ponakan korban memanggil korban sebagai tante. Jadi selain korban meninggal, ada 2 korban lagi luka bacok di kepala dan tangan. Itu inisialnya EKS. Sedangkan satu lagi korban di lengan dan di kaki, inisialnya OS. Jadi perlu kami sampaikan kronologis singkat kejadian ini berawal dari tersangka AU sesaat pulang dari kerja nongkrong di warung kopi persis di sebelah rumah yang jadi TKP. Nah, sesaat setelah nongkrong pukul 1.30 dini hari, pelaku AU kembali ke dalam rumah untuk beristirahat. Lebih kurang sekitar 15 menit sampai 20 menit, tiba-tiba menurut pengakuannya si pelaku terbayang, keingat kelakuan atau peristiwa antara korban RS dengan pekerjanya di Marike. Nah, seingat si pelaku, inilah yang membuat si pelaku jadi cemburu melihat si korban seperti itu. Jadi seingat si pelaku, antara korban dengan pekerja ini memiliki hubungan asmara yang lebih intim yang membuat si pelaku cemburu. Yang mana pelaku sendiri diam-diam menaruh hati ke tantenya, yang membuat setelah dia terpikir akan menghabisi nyawa si korban RS ini. Sesaat kemudian si pelaku mengambil sebilah pisau di dapur, langsung masuk ke kamar korban, di mana dalam kamar ada korban dan anak korban yang berinisial EKS.
Tiba-tiba si pelaku menusukkan pisau ke leher korban tepat di leher sebelah kiri. Pada saat ditusukkan, gagang pisau lepas, pisau masih menancap di leher. Kemudian terjadi perlawanan dari si korban, yang akhirnya si pelaku keluar dari kamar mengambil sebilah parang yang memang pelaku sendiri sudah tahu letak posisi yang dimaksud. Kemudian masuk lagi ke kamar, ada perlawanan dari korban sehingga pelaku membacokkan parang tersebut ke tangan korban sehingga korban tersungkur persis di depan pintu kamar. Yang kemudian korban lain, anak korban yang berinisial EKS melakukan perlawanan dan lari dari kamar menuju kamar abangnya OS. Nah, sesaat kejadian si pelaku mengejar dan membacokkan parang ke kepala korban EKS dan tangan, sehingga korban berusaha melarikan diri masuk ke kamar OS kemudian dibacok lagi, kena di tangan dan kaki. Setelah itu, setelah korban semua tidak berdaya, akhirnya pelaku pergi meninggalkan TKP dan melarikan diri. Sesaat kemudian kami turun tim dari Polres untuk melakukan olah TKP dan langsung melakukan pengejaran ke si tersangka AU. Tidak lebih dari 24 jam pelaku bisa kami amankan dan langsung kami bawa ke Polres untuk proses penyelidikan tindak lanjut. Demikian yang bisa kami sampaikan. Untuk pelaku sendiri kami kenakan pasal 340 subsidiar 338 dan pasal 351 ayat 2. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan penanganan kasus 340. Mungkin ada teman-teman media yang mau menanyakan? Ya, baik teman-teman media. Silakan. Ya, ini pisau dapur yang tertancap di leher korban. Inisial RS. Ini parang yang dibacokkan ke korban, dua anak korban, EKS dan OS. Ini rambut dari anak korban EKS yang mengalami luka bacok di kepala. Ini baju korban yang meninggal dunia RS. Makanya baju aku kurang ini. Ini baju anak korban EKS. Baik. Itu teman-teman media, insan pers. Sekali lagi Izin Komandan, apa motif dari pelaku pembunuhan ini? jadi motifnya memang cemburu terkait dengan adanya hubungan antara si korban RS dengan salah satu pekerjanya. Jadi yang mana sebenarnya si pelaku sendiri menaruh hati ke korban yang mungkin selama ini dia tidak sampaikan dan tidak berani. Yang akhirnya si pelaku sendiri melakukan hal-hal yang dimaksud tadi. Pelaku di mana berhasil diamankan? Pelaku berhasil diamankan di Payaroba lebih kurang 6 atau 7 jam setelah kejadian. Siap, cukup lah.